Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu mengenai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 Bapak Ibu. Atau bahkan di hari ini ada yang mau submit nih Bapak Ibu. Eh, Atau ini masih ada yang baru nyate-nyate nih Bapak Ibu. Mas, saya Iya, mau nanya, kalau untuk search di ini Scopus itu kalau dua kata kunci itu pakai apa ya ininya? Apa N atau gimana? Lebih dari satu kata kunci atau dua kalimat Ibu? Satu kata. Enggak, lebih dari dua kata kunci. Oh, dua kata Jadi kunci. ya, kalau yang dua kata itu kan satu, misalkan sebagai satu ini, misal apa ya, audit quality, misalkan begitu, itu kan jadi satu kan harus dikasih tanda petik ya. Kita tanda Tapi petik. kalau seandainya audit quality, kemudian experience seperti itu, gimana caranya? Oke. Nanti bisa ditambahkan N Ibu. Oh, langsung di N-nya itu Iya, aja ya. N. Atau Hmm, mungkin nanti Ibu bisa eh, pilih satu keyword dulu, contohnya digital marketing. Nah, kemudian kata kunci berikutnya itu untuk mempersempit Ibu di bagian set waiting result-nya. iya Misalnya ya. Oh, digital oke. marketing, kemudian Ibu filter, ternyata masih banyak, masih ada 5.000. Nah, nanti Ibu bisa mempersempit menggunakan keyword kedua. Itu bisa. Hmm. Cuma kadang eh, nggak ada kuning-kuningnya itu memunculkannya tuh waktu itu sempat keluar kuning-kuningnya. Tapi kalau hari ini kok nggak keluar. Jadi dari beberapa hari kemarin itu saya nyoba untuk membuat ya Mas karena beberapa hari kemarin memang sibuk jadi nggak bisa ini. Jadi ini ceritanya ngebut karena udah mau selesai tuh ini juga. Iya, iya. Baik, Nah, Bu. kok nggak keluar ya kuning-kuningnya? Nanti silakan Ibu reload halamannya di bagian kiri atas, Ibu. Ya, Oh, di reload, kemudian klik soal abstrak lagi. Kalau masih belum muncul, Ibu reload lagi. oke. Baik-baik. Ya, Iya, Bu. ya Mas, makasih. Iya. Oke. Bapak Ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu sambil berjalan mengerjakan pelan-pelan tidak masalah Bapak Ibu. Kalau nanti ada kesulitan, semisal walaupun sudah 8 pertemuan, nanti Bapak Ibu bisa tetap WA saya ataupun Mbak Dewi. Hmm. Nah, nantinya Bapak Ibu di pertemuan ke-8 ini itu adalah finalisasi Bapak Ibu. Nanti ada pernak-perniknya ketika Bapak Ibu mau submit. Contohnya cover letter, kemudian nanti ada juga title page, atau mungkin nanti ada manuskrip anonimus, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini kita akan bersama Mbak Biwi. Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Biwi. Halo Mbak Biwi, apakah sudah bergabung? Hmm. Halo, Selamat selamat malam, malam Mbak Mas. Biwi. Iya, selamat malam. Nah, Selamat malam, nanti Mbak. Selamat malam, Ibu. untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, mungkin langsung saja ke Mbak Biwi. Silahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Hafid yang sudah memberikan kesempatannya gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Dewi. wabarakatuh.
Iya, Bapak Ibu, ini menjadi malam terakhir kita nggih dengan suasana Lebaran. Lebaran Idul Adha. Mungkin Bapak Ibu sekarang juga lagi bersama keluarga. Mohon izin nggih Bapak Ibu. Untuk malam hari ini kita akan membahas soal finalisasi atau submission begitu. Jadi kalau di dalam perlengkapan pada saat Bapak Ibu submit nantinya ada banyak perlengkapan yang harus disiapkan Bapak Ibu. Itu pun kembali lagi pada jurnalnya. Jadi jurnalnya minta apa, nanti kita harus tambahkan. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan Mas Hafid. Jadi di dalam jurnal itu ada yang meminta papernya Bapak Ibu itu dibuat file anonimus. Artinya, file tersebut Bapak Ibu, manuskripnya itu dimulai dari judul sampai referensi saja. Nanti seperti author details, kemudian yang lain misalkan konflik of interest itu dipisahkan begitu. Dipisahkan tidak sama atau tidak dijadikan satu dalam manuskrip Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu nantinya menemukan jurnal yang memang meminta adanya manuskrip yang anonimus gitu nih. Artinya nanti di dalam papernya Bapak Ibu itu tidak ada detail autornya. Detail autor nanti Bapak Ibu silahkan buat yang namanya title page. Dokumen terpisah buat yang namanya title page. Di dalam title page itu isinya cukup sederhana Bapak Ibu. Pertama dia adalah judul tentunya, kemudian autor pertama, kemudian detail afiliasinya sampai emailnya. Kemudian lanjut ke penulis kedua, afiliasi, kemudian email. Nanti hal seperti ini bisa beragam. Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1, 2, dan 3 seperti itu juga boleh. Jika afiliasi yang Bapak Ibu tambahkan itu sama, sama apa namanya departemennya sama begitu ya, bisa menggunakan angka 1 gitu. Nah, atau menggunakan dengan cara yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu per satu. Penulis pertama, kemudian di bawahnya langsung detail autornya sampai ke email. Nah, yang utama adalah Bapak Ibu pastikan di title page itu kita menyampaikan corresponding autornya. Siapa yang menjadi corresponding author? Corresponding author dialah yang bertugas nantinya mensubmit papernya Bapak Ibu, gitu ya. Paper mensubmit, menghubungi atau lebih aktif begitu ya, lebih aktif melihat editorial manajernya atau lewat emailnya gitu nggih untuk mengecek bagaimana progres manuskripnya Bapak Ibu yang sudah disubmit begitu. Nah, koresponden autor nanti silahkan masukkan dari nama, kemudian nama departemen, sampai emailnya gitu. Kalau misalkan ada yang meminta number phone, nomor telepon, silahkan juga ditambahkan nomor teleponnya, Bapak Ibu. Lalu di sini ada word count. Nah, di sini memudahkan. Jadi kalau misalkan di jurnal itu meminta kriteria manuskrip itu misalkan 4.000 sampai 8.000. Maka kita tuliskan di sini word count kita itu di manuskrip dari judul sampai referensis itu berapa? 3.770 misalkan. Nah, di jurnal itu pun juga ketentuannya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang 4.000 sampai 8.000 itu sudah include dengan referensi, ada juga yang tidak begitu. Maka kita perlu perhatikan secara detail di dalam permintaan ya, permintaan apa saja yang disampaikan oleh pihak jurnal. Gitu. Kemudian ada figur ada 2 gitu. Misalnya kita sebutkan ada gambarnya ada berapa di dalam manuskrip kita, tabel pun sama gitu, ada berapa jumlahnya begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan di jurnal itu meminta conflict of interest-nya, kemudian funding agreement-nya itu dimasukkan juga di dalam title page, maka tuliskan di bawahnya ini. Tulis di sini statement-nya bahwa misalkan Bapak Ibu tidak ada funding tidak ada yang membiayai gitu dari pihak kampus atau dari lembaga begitu ya.
maka tuliskan aja no funding edit kayak gitu. Tidak ada funding gitu. Kemudian yang kedua, misalkan soal conflict of interest, menyatakan bahwa seluruh autor itu tidak ada konflik kepentingan, baik dari penelitiannya, kemudian dari fundingnya, dari pembuatan papernya, dan sebagainya. Nah, itu bisa juga dimasukkan di dalam title page, Bapak Ibu. Ada juga yang meminta hal seperti itu, statement tadi, itu diletakkan di dalam manuskripnya langsung, seperti halnya acknowledgement. Mohon maaf, Bapak Ibu. Em, acknowledgement, kemudian ada funding agreement, dan sebagainya. Itu dimasukkan di dalam manuskrip. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian, selain title page, Bapak Ibu, jurnal biasanya juga meminta yang namanya cover letter. Saya coba contohkan cover letter dari salah satu jurnal gitu nih. Oke. Ya, Pak Fikri, betul. Jadi autor satu itu belum tentu dia juga menjadi corresponding author. Jadi bisa saja corresponding autornya itu adalah penulis kedua. Itu juga tidak masalah. Yang penting adalah dia yang bertanggung jawab begitu. Kecuali jika memang misalkan Bapak Ibu eh, digunakan untuk persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan begitu ya. Maka silahkan cross-check kembali apakah Bapak Ibu itu diwajibkan untuk menjadi penulis pertama dan menjadi corresponding author atau tidak gitu. Nah, itu harus dilihat dulu nggih sebelum kita mensubmit. Semisal itu untuk persyaratan kenaikan jabatan, maka pastikan harus sesuaikan dengan ketentuan yang ada gitu. Jadi kalau dari ju- eh, pihak apa namanya dari ketentuannya, misalnya Bapak Ibu ingin masuk ke guru besar gitu ya. Misalkan dia syaratnya adalah harus penulis pertama dan harus corresponding author, maka jangan lupa Bapak Ibu tambahkan tanda penting, tanda apa bintang di namanya Bapak Ibu sebagai nama penulis pertama dan dijadikan tandakan bintang dan itu sebagai corresponding author begitu Bapak Ibu gitu. Tapi kalau semisal apa namanya persyaratan misalnya buat lulus gitu ya, tidak harus menjadi corresponding author gitu, hanya cukup disyaratkan adalah penulis pertama saja, itu juga tidak menjadi masalah gitu nih. Jadi corresponding author itu bisa diletakkan di author pertama, kedua atau ketiga dan sebagainya. Yang penting adalah dia mau bertanggung jawab untuk komunikasi, kemudian aktif melihat email, kemudian dia yang mensubmit, jadi segala kebutuhan dalam pernak-pernik submit itu dia juga harus melengkapi, begitu nih Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah cover letter juga, begitu. Cover letter ini seperti halnya ketika kita berkirim surat kepada pihak jurnal. Ini beberapa jurnal seperti halnya di Taylor and Francis gitu nih, ada beberapa jurnal yang memang mensyaratkan atau mewajibkan yang namanya cover letter, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya, contoh dari GeoJournal. GeoJournal ini punya template cover letter. Nah, nantinya Bapak Ibu tinggal masukkan aja nama editor in chief-nya di sini. Kalau Bapak Ibu ingin mencari editor in chief, itu carinya adalah di bagian editorial board gitu ya, di bagian about this journal atau nanti di bagian about journal biasanya ada and scope, kemudian di bawahnya ada editorial board kayak gitu. Nanti lihat siapa yang menjadi editor in chief-nya gitu. Nanti silahkan dimasukkan di sini. Kemudian pastikan Bapak Ibu juga memasukkan yang namanya judul manuskripnya Bapak Ibu. Manuskripnya judul di sini. Kemudian kalau misalkan dari pihak jurnal itu meminta yang namanya running title, artinya di situ jurnal meminta judul yang lebih pendek dari judulnya Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan buat judul pendek itu.
yang judul pendek itu judulnya harus sesuai atau mirip gitu ya, sudah mencakup dari judul utamanya Bapak Ibu. Biasanya kalau running title itu gunanya nanti kalau Bapak Ibu saat sudah publish, nah running title tuh judul pendeknya biar memudahkan pembaca gitu nih, membaca ketika biar nggak kepotong judulnya Bapak Ibu gitu. Itu kembali lagi dari pihak jurnal bisa saja meminta, bisa juga tidak Bapak Ibu. Kalau ada dia meminta running title, maka silahkan disiapkan gitu nih. Kemudian masukkan di sini authors. Di sini berarti dia minta semua author gitu ya untuk dimasukkan dalam sini. Author pertama sampai author keberapa, 3, 4, 5 gitu. Kemudian ada corresponding author tadi. Silahkan Bapak Ibu tuliskan nama corresponding authornya siapa. Afiliasi tentunya, afiliasi dari afiliasinya Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan deskripsi singkat, short description of the subject. Nanti singkat saja, itu 100 karakter Bapak Ibu maksimum. Menjelaskan secara singkat penelitian Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu juga menerangkan alasan kenapa Bapak Ibu submit di jurnal itu, gitu kan. Tapi itu hanya 100 karakter, berarti itu singkat ya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat singkat. Gitu, setelahnya Bapak Ibu, jika dari jurnal itu memberikan atau mewajibkan Bapak Ibu, seperti halnya ini, mewajibkan untuk menambahkan rekomendasi reviewer, pastikan Bapak Ibu mencari reviewer yang gelarnya itu minimal PhD, profesor dan sebagainya gitu ya. Doktor sampai profesor lah gitu. Nggih. Dan yang kedua adalah pastikan Bapak Ibu reviewer tersebut tidak ada atau tidak termasuk dalam lingkungan dari afiliasinya Bapak Ibu. Jadi dia di luar dari kampusnya Bapak Ibu, beliau di luar dari kampusnya Bapak Ibu, kemudian bidangnya skop bidangnya itu sama dengan Bapak Ibu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah beliau juga tidak termasuk pada bagian autor dan juga tidak termasuk dalam bagian penelitiannya, begitu nih. Entah dia jadi narasumber atau jadi autor dan sebagainya. Gitu ya. Jadi pastikan itu di luar dari lingkungan atau lingkup universitas atau instansinya Bapak Ibu begitu. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu mendapatkan email tentunya, kemudian mungkin universitas atau instansi yang dinaungi, kemudian subjek apa namanya keahlian, keilmuannya si reviewer itu apa. Nanti biasanya diterangkan di situ. Alasannya apa? Oh, mungkin karena dia profesor ini itu juga sering membahas topik serupa atau beliau itu ahli di bidang bla 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 gitu. Itu kita harus tuliskan. Itu dari pihak jurnal, kalau di sini kan at least dia mintanya 3 ya. Mintanya 3, jadi minimum 3. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang dari jurnal kok mintanya minimum 2, itu juga boleh didapatkan. Boleh kita cukup 2 aja, kayak gitu Bapak Ibu. Terus semisal, nah ini pertanyaan menarik dari Pak Wisnu. Semisal kita bagaimana cara mencari reviewer? Apakah yang sudah dikenal atau tidak perlu yang dikenal? Kalau yang sudah dikenal, tapi dia misalnya kan rekan Bapak Ibu gitu ya. Rekan Bapak Ibu di gelarnya profesor, kemudian bidangnya sama begitu ya. Profesor atau doktor atau PhD dan sebagainya. Itu gelarnya sama begitu ya. Gelarnya sama. Bidang lingkup penelitiannya atau keahliannya itu sama dengan penelitian Bapak Ibu, itu boleh. Yang penting dia di luar dari instansinya Bapak Ibu. Kalau misalkan Mbak saya nggak punya kenalan dan sebagainya, gitu nggak boleh nanti ditanyakan dari rekan autor yang lain. Jadi autor yang lain juga diminta untuk kontribusi untuk mencari reviewer. Semisal nggak ada sama sekali, Bapak Ibu bisa menambahkan dari referensi yang sudah Bapak Ibu citasi, itu boleh. Referensi dari daftar pustaka, Bapak Ibu pilih salah satu atau salah dua begitu ya. Yang kira-kira itu cocok sesuai dengan
ketentuan begitu. Memang harus mengecek dulu di Scopusnya. Atau yang selanjutnya adalah Bapak Ibu lihat dari autor-autor yang sudah menerbitkan papernya di dalam jurnal tersebut, yang bidangnya atau penelitiannya itu hampir s- sama dengan Bapak Ibu. Jadi lingkup bidangnya itu sama begitu nih. Kemudian dalam mencari reviewer kan pastinya harus selektif ya Bapak Ibu tadi, gelarnya dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu juga cross check itu di Scopus. Kalau di sana ada ORCID, silahkan Bapak Ibu kunjungi ORCID-nya mereka. Lihat instansinya mereka, kemudian gelarnya, studinya dari bagaimana begitu nggih Bapak Ibu. Jadi memang itu kalau untuk reviewer pastinya, jadi itu biasanya ada yang mewajibkan, ada yang sunnah, istilahnya tidak harus begitu. Tapi kalau memang mewajibkan, silahkan bisa mencari dari rekannya Bapak Ibu melalui Rumah Scopus, Bapak Ibu punya kenalan begitu, bisa diajak eh, kerjasama dan sebagainya, dan ternyata bidangnya sama. Kemudian bisa nanti kita jadikan rekomendasikan itu sebagai reviewer. Nah, untuk apa ya? Di sini Bapak Ibu kita merekomendasikan reviewer. Nah, bisa jadi belum tentu ya Bapak Ibu, belum tentu jurnal itu juga menerima rekomendasi kita. Jadi memang dari jurnal ini itu mewajibkan nih minimal 2 atau at least 3 gitu ya. eh, untuk memberikan rekomendasi jurnal. Tapi dari pihak jurnal itu bisa saja tidak menggunakan dari rekomendasinya Bapak Ibu karena mereka juga punya ketentuannya. Mereka juga ngambil reviewer dari dalam, juga dari luar, begitu berapa persennya. Nah, itu belum tentu. Kembali lagi dari pihak jurnalnya dan kita nggak tahu tuh apakah rekomendasi yang rekomendasi reviewer itu diterima oleh mereka atau tidak. Itu kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Penilaiannya mereka ketika Bapak Ibu sudah memasukkan atau submit di paper itu, kemudian dilanjutkan dalam proses reviewer, kita rata-rata biasanya tidak melihat atau tidak mengetahui siapa yang mereview paper kita, gitu. Karena itu pastinya anonimus, gitu ya, agar tidak ada penilaian yang subjektif begitu. Nah, sehingga itu hanya tawaran Bapak Ibu, gitu ya. Jadi tawaran tadinya silakan bisa dicari melalui tadi dari atau dari Scopus boleh juga. Dari Scopus di sana ada namanya autor, kemudian lihat dari keahliannya. Nanti monggo dicek keahliannya yang mirip-mirip dengan Bapak Ibu. Siapa yang memang ahli dalam bidang tersebut. Kita lihat eh, beliau itu sudah profesor atau di mana begitu. Itu boleh kita jadikan rekomendasikan sebagai reviewer juga. Boleh sekali Bapak Ibu. Dan tentunya ketika kita menautkan atau menambahkan beliau, orang yang mungkin tidak kita kenal gitu ya, menjadikan reviewer, tentunya kita harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi sebelum Bapak Ibu menambahkan di dalam editorial manajernya atau dalam pada saat submit atau di cover letter ini, tentunya Bapak Ibu nanti berkirim surat lewat email. Jadi menyampaikan bahwa Bapak Ibu menautkan atau mencantumkan nama mereka di dalam rekomendasi reviewer pada jurnal ini. Kenapa alasannya? Karena kita menyampaikan bahwa penelitian yang sudah dilakukan oleh dari dari autor tersebut itu tuh relevan dengan penelitian Bapak Ibu dan Bapak Ibu tuh interest, Bapak Ibu tertarik dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu. Jadi kita mengunggulkan gitu. Alasan kita kayak, oh karena saya suka dengan penelitian Anda gitu kan, sehingga saya ingin merekomendasikan Anda sebagai reviewer pada jurnal ini, gitulah istilahnya, gitu Bapak Ibu. Nah itu boleh sekali gitu ya, itu boleh sekali dilakukan. Ya, apakah kita harus minta izin reviewer untuk mereview artikel kita? Tidak ya. Ya, mungkin gini, izinnya adalah seperti tadi, mencantumkan. Jadi, ketika kita mendapatkan reviewer, entah yang sudah kita kenal ataupun tidak, pastikan kita menyampaikan memohon izin untuk kita tambahkan di dalam rekomendasi reviewer pada jurnal ini. Begitu. Dengan alasan karena kita tertarik
kita tertarik dengan penelitian-penelitian yang dilakukan, kemudian skopnya sama dengan Bapak Ibu dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau meminta izin untuk mereview artikel kita itu sepertinya tidak bisa nih Bapak Ibu, karena kembali lagi dari pihak jurnal, aduh, dari pihak jurnal itu biasanya rata-rata akan menyeleksi kembali apakah rekomendasi itu akan dipakai atau tidak begitu Bapak Ibu. Karena mereka juga tentunya pasti akan memiliki eh, reviewer sendiri begitu ya. Jadi ini mereka akan mengambil biasanya mungkin 2 dari dalam, 1 dari luar gitu. Nah, itu kembali lagi dari pihak jurnalnya. Pak Wisnu, apakah boleh mencari di Google dan perlu kenal gitu? Boleh juga misalnya mencari di Google Scholar gitu tidak masalah, atau lewat Scopus ya Bapak, tadi lewat keahlian gitu nih, itu boleh sekali gitu. Kemudian kita berkirim surat dulu menyampaikan, yes. Tentunya kita akan menyampaikan maksud kita gitu nggih. Jadi alasan kenapa kita mencantumkan reviewernya, menjadikan beliau sebagai reviewer gitu. Karena itu tadi kayak kita, oh karena saya suka nih dengan penelitian Bapak Ibu, penelitian Ibu, penelitian Bapak gitu ya. Dan saya ingin NM dan skupnya itu cocok dengan saya, begitu dan sebagainya. Silahkan bisa sampaikan dengan alasan-alasan yang mereka itu akhirnya tertarik gitu ya, gitu. Walaupun tidak dibalas gitu ya, Bapak Ibu. Semisal nantinya ternyata kok reviewernya ini nggak balas nih chat kita, ya nggak masalah. Siapa tahu kan nanti banyak email yang masuk gitu ya. Yang penting adalah kita sudah berkirim surat ke mereka gitu. Bisa diterima, bisa dibalas, bisa juga tidak. Kalau dibalas berarti alhamdulillah nih Bapak Ibu. Berarti mereka juga welcome terhadap kita begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada deklarasi, nanti Bapak Ibu juga baca nih. Pastikan Bapak Ibu artikel satu artikel itu hanya bisa di submit di satu jurnal dalam waktu yang sama gitu nih. Istilahnya begitu. Hari ini Bapak Ibu mensubmit artikelnya, satu artikel ini ke dalam jurnal ini, jurnal geojurnal gitu. Nah, Bapak Ibu artikel yang ini itu harus menunggu sampai ada keputusan dari geojurnal. Kalau semisal di reject, baru boleh Bapak Ibu berpindah ke jurnal yang lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di hari yang sama, di waktu yang sama, Bapak Ibu mensubmit satu manuskrip itu ke beberapa jurnal. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Karena tentunya pasti nanti dia akan pada saat apa namanya, pada saat kita mau submit, dia harus menyampaikan bahwa manuskrip itu tidak disubmit di jurnal yang lain atau belum pernah dipublish di jurnal yang lain begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk meminimalisir takutnya ketika Bapak Ibu mensubmit nih satu manuskrip disubmit ke 2 jurnal, nah, takutnya diterima dua-duanya. Otomatis jika ketahuan ini otomatis Bapak Ibu akan terblacklist gitu nih. Nah, itu sangat disayangkan Bapak Ibu. Itu pastikan Bapak Ibu ketika mau mensubmit papernya satu artikel untuk satu jurnal. Kemudian baru kita tunggu berapa lama waktu tunggunya. Misalkan kita memilih jurnal yang waktu tunggu pertamanya untuk keputusan awalnya itu 3 hari kok kita di reject, baru kita pindah ke jurnal yang lain. Dengan artikel yang sama pindah ke jurnal yang lain itu tidak masalah gitu nih Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, misalnya Bapak Ibu menemukan masalah, ternyata Bapak Ibu ini sudah menunggu terlalu lama, papernya sudah setahun bahkan 2 tahun, paper ini tidak ada kepastian gitu ya. Kita menunggu menunggu hal yang tidak pasti begitu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin mensubmit di jurnal yang lain, itu boleh asalkan Bapak Ibu berkirim surat kepada jurnal tersebut. Istilahnya kita withdraw atau kita tarik dari jurnal yang sebelumnya gitu. Kenapa harus ditarik? Karena memang dari jurnal itu belum memberikan keputusan apa-apa gitu ya. Kita sampaikan bahwa permintaan lewat email saja kita tuliskan ya ke emailnya mereka. Kita sampaikan bahwa
kita mau withdraw, kita mau melakukan penarikan paper tersebut dengan alasan waktu tunggu yang terlalu lama dan kurang jelas, kita harus menunggu berapa lama lagi, begitu ya. Dan mau yang disubmit ke jurnal yang lain, gitu Bapak Ibu. Nah, itu boleh. Yang penting adalah kita meminta izin, gitu. Jika dari jurnal itu tidak memberikan keputusan apapun, gitu ya. Dan itu tentunya pastinya Bapak Ibu harus cross check. Ada pihak jurnal, salah satu saya agak kelupaan jurnal apa, tapi itu di Indonesia. Dia menyebutkan statementnya adalah seperti ini. Jika 2 minggu artikelnya tidak ada keputusan, maka artinya itu adalah ditolak, kayak gitu. Nah, kalimat statement itu, apa statement-statement yang seperti itu, Bapak Ibu harus baca secara detail dalam jurnalnya, gitu ya, dalam guideline-nya, dalam aturannya, gitu nggih. Ada kita sering suka nyekip gitu ya, kalimat-kalimat yang mungkin kita anggap ini udahlah, udah lewat-lewat. Yang penting kita lihat dari template-nya, kita lihat dari manuskripnya, template-nya aja. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang suka kita lewati. Pastikan Bapak Ibu kalau mau submit lihat secara detail dulu detail permintaan dari pihak jurnalnya. Kalau misalnya ada statement seperti itu, artinya kita nggak perlu menarik gitu. Kita nggak bisa kita gunakan withdraw, menyampaikan biar lebih sopan gitu ya. Tapi kalau ada statement tersebut, misalnya setelah 2 minggu kok tidak ada keputusan, berarti artinya di situ kita sudah ditolak paper itu, gitu kan? Berarti kita cari jurnal yang lain, gitu Bapak Ibu. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu di reject di satu jurnal, jangan terus sedih begitu ya. Langsung move on, ganti ke jurnal jurnal yang lain. Ada satu peserta yang beliau itu dimulai dari Mbak, saya tuh ragu kalau misalkan saya itu mau publish di Q1 atau Q2. Saya coba ke Q3 dulu ya Mbak, kayak gitu waktu itu ke saya. Nah, setelahnya dia itu coba mensubmit di Q3. Ternyata memang kodarullahnya ditolak gitu, ditolak. Terus coba ke Q2, alhamdulillahnya diterima malahan Bapak Ibu. Nah, hal seperti itu jangan sampai Bapak Ibu ketika di reject jangan sampai down gitu ya. Apakah paper saya ini tidak layak dan sebagainya gitu. Itu bisa saja kita belum menemukan jurnal yang klik atau yang cocok dengan paper kita gitu. Kalau ada masukan dari jurnal itu ketika ditolak ada masukan, kita terima, kita perbaiki gitu ya. Berarti ada iktikat gitu, ada etikat baik. Oh, alasan ditolaknya karena ini ada yang belum kuat gitu. Kita perbaiki, kita ganti ke jurnal yang lain gitu Bapak Ibu. Alangkah baiknya ketika sudah ditolak, kita ganti ke jurnal yang lain, bukan setelah ditolak kita masuk ke jurnal itu lagi begitu. Karena seperti halnya di Nyetur atau di Sage, kalau tidak salah itu Springer, itu dia meminta bahwa ada jurnal itu yang menyampaikan setelah sudah ada nyatakan ditolak, Anda tidak diperkenankan untuk mensubmit kembali paper yang sama di jurnal itu, kayak gitu. Harus pindah ke jurnal yang lain, kayak gitu istilahnya. Nah, silahkan Bapak Ibu langsung move on gitu ya, move on ke jurnal yang lain gitu. Kemudian, semisal Mbak ini kalau cover letter ini kok nggak ada nih dari pihak jurnalnya ngasih info atau ngasih template-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan cover letter dari kami. Cover letter itu secara umum rata-rata sama Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu seperti hanya kita berkirim surat gitu ya, sampaikan nama corresponding autornya di sebelah kanan. Kemudian afiliasinya, alamat afiliasinya sama tanggalnya Bapak Ibu submit. Hari ini Bapak Ibu mau submit, tuliskan di sini, begitu ya. Setelahnya, Bapak Ibu tentunya pasti tambahkan nama dari editor in chief-nya gitu. Atau kalau emang nggak tahu ya udah masukkan aja ke apa namanya nama jurnalnya begitu ya. Alangkah baiknya memang editor in chief gitu ya. Setelahnya silahkan Bapak Ibu ganti yang warna kuning-kuning ini masukkan dari judul manuskripnya Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu judulnya. Kemudian kini menyampaikan bahwa we confirm bla 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 tidak pernah dipublish dimanapun gitu. Kemudian Bapak Ibu silahkan isi di sini in this paper we report. Bapak Ibu jelaskan isi dari
papernya Bapak Ibu itu apa, dari artikelnya Bapak Ibu itu apa, jelaskan secara singkat gitu. Oh, misalkan untuk menguji sebuah media atau eh, sebuah modul begitu, menguji kelayakan dan sebagainya itu boleh. Kemudian disampaikan the study resultnya, sampaikan hasil resultnya secara nyata. Dua ini bisa Bapak Ibu ambil dari abstrak begitu ya, biar lebih singkat. Nah, kemudian jelaskan di sini. Nah, deskripsi singkat ini, nah ini lebih singkat daripada abstrak ya, Ibu. Gitu. Kalau in this paper sama studi result ini nantinya ambil dari abstrak tapi dipersingkat kembali gitu. Atau mau dijabarkan lebih sedikit boleh gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting kita sampaikan di sini kita mau melaporkan apa, mau menyampaikan apa di paper itu kayak gitu. Kemudian hasil nyatanya, hasil resultnya yang memang nyata itu kita jelaskan gitu. Atau tambahkan juga kayak tadi alasan kenapa kita mau mensubmit di jurnal itu gitu ya. Alasan kenapa harus mensubmit di jurnal itu karena memang MN Scoop-nya cocok dengan penelitian Bapak Ibu gitu. Gini, terus yang selanjutnya adalah we believe the manuscript appropriate for publikasi, tambahkan nama jurnalnya. Kemudian di sini ada penekanan bahwa kita menyampaikan we have no conflict of interest to disclose. Dijelaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang akan disampaikan. Gitu. Berarti menekankan bahwa Bapak Ibu tidak memiliki konflik kepentingan antar anggotanya. Gitu ya. Kemudian, corresponding author, pastikan masukkan email corresponding author. Di sini nanti tentunya Bapak Ibu menambah kasih namanya Bapak Ibu. Dan ini bisa ditambahkan tanda tangan, bisa juga tidak gitu. Misal kok ada dari pihak jurnal meminta tanda tangan setiap penulisnya, setiap autornya, pastikan juga Bapak Ibu bubuhkan, tambahkan tanda tangan digitalnya gitu. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan. Apakah konsekuensi jika masukkan artikel yang sama di waktu yang sama di jurnal berbeda? Konsekuensinya tadi Bapak, ketika ketahuan pasti akan di blacklist. Nama Bapak bisa jadi akan di blacklist, bisa di jurnal, hanya di jurnal itu bisa jadi di publishernya gitu. Apalagi kalau misalkan dia dinaungi oleh publisher yang besar gitu ya. Karena biasanya mereka memiliki apa ya, saling terhubung. Kalau Bapak Ibu misal mensubmit jurnal yang dinaungi oleh Elsevier gitu, itu biasanya kalau Bapak Ibu di reject, itu mereka akan menawarkan mau ditransfer nggak ke jurnal lain gitu. Nah, itu transfer itu biasanya akan memiliki kehubungan. Semisal Bapak Ibu, nah editorial manajernya mereka menggunakan yang sama gitu ya. Pasti ada recordnya, ada apa namanya, ada historinya gitu. Kalau ada historinya ternyata Bapak Ibu dinyatakan pernah ini mensubmit di jurnal yang lain gitu dengan manuskrip yang sama, takutnya juga ikut ke blacklist gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan satu artikel dicoba dulu ke satu jurnal. Semisal ditolak, baru boleh berpindah ke jurnal yang lain, begitu Bapak Ibu. Kalau kata Pak Jo, Bapak Ibu sambil menunggu kita tembakkan peluru lagi. Jadi kita harus menembakkan banyak peluru, menggunakan banyak peluru untuk menembakkan ke berbagai tempat. Artinya kita siapkan, Bapak Ibu menyiapkan banyak paper, banyak artikel, kita tembakkan ini ke setiap jurnal. Mana yang kira-kira akan diterima? Mana mereka yang akan siap apa paper mana yang akan diterima oleh pihak jurnal begitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menunggu satu artikel begitu nggih. Sambil menunggu apa? Sambil menunggu konfirmasi dari jurnal itu paper itu ditolak atau tidak, kita buat lagi tulisan yang lain kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu kita menyiapkan yang lain gitu. Sehingga nanti move on-nya atau apa namanya? Ketika ditolak gitu ya Bapak Ibu tidak akan terlalu larut, sedihnya itu nggak akan larut gitu. Langsung pindah ke yang lain gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan jurnal itu tidak memiliki template khusus, jadi membebaskan penulis menggunakan
template yang bebas gitu kan malah lebih enak ya, tinggal hanya melihat dari kebutuhannya apa saja gitu. Bila judulnya dibuat berbeda bagaimana? Judulnya beda, tentunya artikelnya juga akan dikemas berbeda gitu. Gitu ya. Jadi jangan hanya menyampaikan judulnya beda nih, tapi isinya sama, tidak ada perubahan gitu. Nah, itu tak apa nih? Nanti bisa dianggap sebagai plagiasi, self plagiasi kalau sudah salah satunya terpublish juga gitu. Kalau misalkan judulnya berbeda, nanti sudut pandang dalam menyampaikan tulisannya itu juga harus berbeda gitu. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, misalkan nih, Bapak Ibu sekarang hanya menyampaikan dua variabel. Maka untuk paper berikutnya, silahkan buat variabel lain. Atau menghubungkan dari variabel yang sebelumnya X berhubungan dengan mediasinya dan sebagainya. Itu monggo. Kita buat artikel-artikel yang lain saja. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, biar nanti banyak paper yang Bapak Ibu sudah punya bahan. Selain sudah punya bahan, tinggal Bapak Ibu submit ke banyak jurnal begitu nggih. Nah, selanjutnya semisal Bapak Ibu mensubmit di jurnal seperti halnya Elsevier, saya coba lihatkan, mereka itu punya ketentuan. Mana ya? Saya coba login dulu. Oke, jurnal Finder aja. Ya, mereka punya apa namanya mensyaratkan seperti halnya namanya disclosure statement gitu. Coba salah satu tourism management. Nah, ini enak nih, 19 hari. Kalau Bapak Ibu berkaitan dengan pariwisata, manajemen pariwisata atau tourism, bisa ini menjadi salah satu rekomendasi karena dia menawarkan subscription juga, artinya bisa gratis. Aduh. Oke, kita coba ke submit your article. Sorry. Ke Get for Auto. Ya, di sini. Deklarasi. Nah, ini silakan Bapak Ibu kalau misalkan masuk di jurnal yang ada dinaungi oleh Sipayer, silakan dicek satu persatu dari artikel type-nya, kemudian misalkan Bapak Ibu ada research paper, berarti dia 10.000 kata misalkan maksimum gitu. Kemudian, oke, tambahan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin submit, gitu nggih, submit, kalau kami menyarankan Bapak Ibu submit di reguler saja, jadi bukan yang special issue gitu. Kalau special issue, misal Bapak Ibu ada yang untuk apa namanya guru besar, takutnya malah tidak diterima, alangkah baiknya Bapak Ibu mensubmit di submit yang reguler gitu. Ada nanti biasanya pilihan mau dimasukkan ke special issue atau tidak gitu. Nah, dan Bapak Ibu silahkan bisa memilih yang tidak ya gitu. Ini si polis multiple. Oke, coba. Nah, ini deklarasi of competing interest. Nah, di sini Bapak Ibu. Deklarasi ini kalau Elsevier dia punya declaration tools yang nantinya seperti halnya form yang harus Bapak Ibu isi gitu. Jadi kalau di sini nanti silahkan Bapak Ibu klik, oke, kemudian nanti start my declaration. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya support gitu dari organisasi untuk membiayai, silahkan Bapak Ibu close aja gitu ya.
Kemudian nanti juga di sini relationship, misalkan dari organisasi itu kan tadi tidak dibiayai oleh organisasi gitu ya. Itu juga di skip. Kalau misalkan ada, boleh ditambahkan namanya sebagai koresponden author, kemudian hubungannya seperti apa, relationnya itu. Ini karena tidak ada, langsung skip aja. Intellectual property juga, kalau misalnya Bapak Ibu ada hak paten yang mau disampaikan, misalkan model atau pengembangan model yang Bapak Ibu sudah buat itu sudah dipatenkan, nah nanti silahkan dimasukkan. Kalau misalnya nggak ada, tinggal di skip. Kemudian other activity, ini deklarasi editor use given his bla bla bla. Kalau misalnya tidak ada juga, tidak ada yang mau ditambahkan, dijelaskan juga di skip Bapak Ibu. Oke, kemudian review declaration. Kalau di skip seperti ini, nanti artinya bahwa tidak ada deklarasi yang mau disampaikan. Kemudian tinggal klik aja no thanks, I want to download. Ini nggak perlu harus menyampaikan emailnya. Nanti dia otomatis terdownload Bapak Ibu. Ya, saya gantikan dulu ke screen aja. Nah, di sini dijelaskan deklarasi of interest dan menuliskan dia pasti ada gambar silangnya. Jadi dia jelaskan bahwa tidak ada deklarasi terkait conflicting of interest, personal relationship, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Elsevier memang dia punya deklarasi yang harus ditambahkan atau diisi dari penulis. Kemudian biasanya juga dari pihak jurnal sekarang ini rata-rata dia meminta yang namanya author contribution. Nah, di author contribution itu nanti Bapak Ibu juga harus menambahkan setiap pastinya setiap penulis juga harus apa ya, Bapak Ibu harus menuliskan setiap setiap penulis itu harus memberikan kontribusi gitu. Kalau di sini ini coba ya, di sini di Elsevier juga ada ketentuan kontribusinya Bapak Ibu. Hmm, kita coba cek dulu. Nah, ini. Bapak Ibu juga bisa mengikuti gaya begini, apa kredit, author contribution credit atau kontribusi role taksonomi begitu ya. Nanti bisa diikuti. Nanti tinggal Bapak Ibu masukkan nama gitu, kemudian namanya Bapak Ibu misalkan Alexander titik dua, tinggal buat aja konseptual, data curation, formality, analisis, nanti tinggal dituliskan. Koma gitu. Kalau Bapak Ibu sebagai penulis pertama dan koresponden autor, tentunya Bapak Ibu pastinya kontribusinya lebih banyak dibandingkan autor yang lain gitu ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Konseptual, Bapak Ibu sebagai penulis pertama itu kontribusinya adalah terkait konseptual, kemudian data kurasinya, kemudian ada formal analysis, funding acquisition, misalkan Bapak Ibu yang nanti akan membiayai gitu ya, membiayai paper itu, tinggal tambahkan funding acquisition. Kemudian tentunya Bapak Ibu dipastikan juga usahakan semua author itu juga menuliskan atau kalau writing original draft ini bisa penulis pertama atau bisa semua, tapi tentunya semua penulis itu pastinya harus writing, review, and editing gitu. Dia harus berkontribusi terhadap penulisan sampai mereview bahkan mengediting gitu nggih. Gitu. Lainnya silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan gitu. Nanti Bapak Ibu bisa nuliskan kayak nama Bapak Ibu, author 1.2. Itu nanti konseptual, data curation, koma, formal analysis. Oke, setelah itu titik koma, nama penulis kedua, autor kedua, titik dua, kemudian investigasi, metodologi, project administrasi. Setelahnya titik koma, autor ketiga, titik dua, kemudian apa, kayak gitu Bapak itu bisa. Jadi mengikuti gaya eh, contribution rules taxonomy, begitu Bapak Ibu.
Kalau yang kredit ini memang singkat gitu ya, cuma tinggal koma-koma aja, nanti tinggal Bapak Ibu cantumkan gitu. Dilihat kembali dari jurnalnya gitu nggih. Kalau di Q1, Q2 memang rata-rata mereka sudah meminta atau bahkan mewajibkan autor kontribusi gitu. Baik nanti di editorial manajernya, ketika Bapak Ibu menambahkan autor, biasanya mereka meminta kontribusinya apa, dicentang-centang. Kalau misalkan apa namanya di Elsevier gitu, biasanya mereka sudah mempunyai poin-poin ini, tinggal Bapak Ibu centang dia berkontribusi sebagai apa gitu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah, selanjutnya adalah yang perlu kita tekankan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam mensubmit paper atau dalam mensubmit artikel, pastinya jurnal itu memiliki apa tingkat aturan plagiasi gitu nggih. Aturan berapa persen plagiasinya gitu. Nah, plagiasinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mensubmit di Q1 atau Q2, usahakan Bapak Ibu plagiatnya itu kalau bisa cukup minim atau maksimum 10% gitu nggih. Usahakan di bawah 10% Bapak Ibu. Tapi kalau mau Q3, Q4 itu boleh di bawah 15% gitu. Jadi kalau Q1, Q2 range-nya adalah 10%, di bawah 10% lebih bagus. Tapi kalau Q3, Q4 itu di bawah 15% Bapak Ibu. Jadi 10-15% itu adalah di batas aman Bapak Ibu. Walaupun nantinya dari pihak jurnal mungkin ada misalkan di negara Thailand yang misalkan dia mewajibkan atau memberikan kebebasan plagiasi itu maksimum 20% atau 25%. Nah, itu kan eh, apa namanya? Kalau kita sudah di bawah 10 atau 15% itu kan sudah aman Bapak Ibu. Sudah ada nilai plusnya gitu ya. Jadi kita gunakan kategori itu tadi atau kategori aman tadi 10-15% Bapak Ibu. Gitu. Karena dari pihak jurnal apalagi kalau Q1, Q2 mereka juga menggunakan aplikasi Turnitin seperti halnya Ticket ataupun Turnitin langsung dan juga mereka juga mengkoreksi berapa plagiasi dari AI yang Bapak Ibu gunakan di dalam paper tersebut gitu. Walaupun Bapak Ibu misalkan nih menggunakan papernya udah ngecek di misalkan Zero GPT atau di mana gitu ya, yang ada apa namanya ada tingkat AI detektornya gitu, itu bisa saja berbeda dengan hasil Turnitin AI yang jurnal punya gitu. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu, kemarin kita tekankan bahwa penggunaan AI itu boleh, tapi ketika dituangkan di dalam paper, usahakan diparafrase secara manual. Usahakan Bapak Ibu menggunakan parafrase atau menuliskan ulang secara manual gitu. Nah, Turnitin, semisal nih Bapak Ibu mendapati hasil Turnitin ya Bapak Ibu itu ternyata sangat tinggi gitu ya, 21% atau bahkan lebih mungkin. Nah, yang Bapak Ibu nanti perlu parafrase itu cukup yang hasil hasil Turnitinnya itu mulai dari 1% ke atas. Jadi kalau kurang dari 1% itu tidak wajib atau sunnah ya, tidak wajib Bapak Ibu parafrase. Yang lebih dahulu Bapak Ibu wajib untuk parafrase ulang adalah yang mulai dari 1% ke atas. Bagaimana melihatnya? Nanti Bapak Ibu tinggal lihat. Kalau nanti Bapak Ibu kan mendapatkan fasilitas dari kami satu kali turnitin ya. Semisal Bapak Ibu sudah ingin mensubmit papernya gitu, silahkan Bapak Ibu bisa turnitinkan ke kami. Nanti bisa japri kalau untuk Turnitin ya. Nanti kita bantu. Semisal kok hasilnya tinggi begitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa cross check angka berapa yang terdeteksi plagiasi. Tadi kan kita sampaikan bahwa untuk para prase mulai dari 1% ke atas. Nah, di sini kita lihat bahwa angka 1 yang tinggi plagiasinya adalah dari angka 1 sampai angka 11 Bapak Ibu. Nah, maka ketika Bapak Ibu scroll ke atas, kita mulai dari atas, kita cek kalimat-kalimat mana, tadi 1 sampai 11 ya, kalimat-kalimat mana yang perlu atau
perlu kita parafrase gitu ya. Contohnya tadi nomor tiga, tiga kan tadi juga masuk dalam kategori harus diparafrase gitu. Nah, tiga ini silahkan Bapak Ibu parafrase dari satu kalimat ini. Therefore ini sampai satu kalimat silahkan Bapak Ibu parafrase ulang gitu. Kemudian ini juga ini 12 lewat. Ini 10. Nah, dari life the concept of number bla 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 gitu. Kalau misal Bapak Ibu Mbak, ini padahal for atau kalimat ini tuh sebenarnya sudah umum. Nah, memang kadang Turnitin itu mendeteksi bisa saja struktur tatanan tulisan yang sama itu terdeteksi plagiasi Bapak Ibu gitu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu gunakan paraprasa atau gunakan gaya gaya tulisannya Bapak Ibu minimalisir apa namanya penggunaan copy paste gitu ya. Kita sederhanakan kalimatnya atau bisa perluas kalimatnya kita hubungkan. Nah, kemudian kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan mensitasi dengan berbagai tulisan dengan cara merge citation itu juga membantu menurunkan plagiasi Bapak Ibu. Karena kan kalimat pertama mungkin kalimat yang kok kita copy sebelumnya itu kita gabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain gitu. Kalimat lain itu pe- pembahasannya hampir mirip dengan kalimat pertama, tapi ada penekanan lagi yang lain gitu kan. Kita bisa gabungkan. Nah, itu bisa menambahkan atau mengurangi untuk plagiasinya Bapak Ibu. Kemudian cara yang kedua adalah Bapak Ibu juga bisa gunakan sinonimnya. Kata ganti, uh, kata ganti selain kata itu bisa bisa kita gunakan. Gitu. Kita sederhanakan kalimatnya, kita rubah struktur katanya, atau kita gunakan sinonimnya, Bapak Ibu. Kita rubah struktur kalimatnya, begitu ya. Kemudian nomor 7 tadi yang paling banyak kan di atas nomor 7 dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu bisa um, parafrase gitu. Untuk para prase Bapak Ibu tentunya jangan sampai Bapak Ibu ketika memparafrase kan biasanya kita rubah bahasa Indonesia gitu ya. Jangan sampai sitasi itu kena gitu. Jangan sampai sitasinya itu juga ikut terbahasa Indonesia. Kalau terikut terbahasa Indonesia, otomatis sitasinya akan jadi manual, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menerjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia untuk para prase, usahakan jangan sampai menyentuh sitasi gitu. Dan di sini Turnitin ini yang kami punya ini juga ketika kita masukkan biasanya ada pertanyaan, Mbak, apakah harus menggunakan daftar pustaka atau tidak? Silahkan tambahkan juga daftar pustakanya, karena kami juga akan mengeksklud. Jadi pada saat kita turnitin, kita akan mengeksklud yang namanya references atau bibliografi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kutipan gitu atau ayat. Misalnya Bapak Ibu artikelnya berkaitan dengan ayat Al-Qur'an dan sebagainya, ada kutipan-kutipan kita juga lewati gitu. Kita centang untuk biar tidak terkena plagiasi Bapak Ibu gitu. Nah, nanti bisa di cross check atau semisal Mbak saya mau turnitinnya lewat kampus aja itu juga boleh Bapak Ibu, monggo silahkan. Yang penting adalah ketika Bapak Ibu paraprase usahakan pastikan di cross check dulu. Apakah Turnitinnya itu adalah no repository atau bukan gitu. Kalau no repository itu kan nanti filenya Bapak Ibu kan sudah hilang, tidak ada di cloud-nya Turnitin. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu menturnitinkan ulang, Bapak Ibu tidak dianggap self plagiasi gitu. Kalau Bapak Ibu ternyata Turnitinnya di apa namanya di yang repositori nanti Bapak Ibu terdetek plagiasi. Biasanya tertulis namanya student paper begitu. Kan apa namanya eman-eman Bapak Ibu kalau 98% terhitung plagiasi padahal itu tulisan kita sendiri. Selanjutnya juga Bapak Ibu juga boleh sekali mempersiapkan yang namanya orchid. Apakah Bapak Ibu sudah punya orchid di sini? Sudah punya semua orchid nggih? Hmm. Oke, Oke, Alhamdulillah Ibu Purwati juga sudah punya orchid.
Nah, semisal Bapak Ibu ada yang belum punya ORCID, nanti silahkan buat. ORCID membuat itu mudah dan gratis ya Bapak Ibu. Ini seperti halnya dengan apa namanya daftar pustaka, sorry daftar pustaka, bibliografinya Bapak Ibu begitu. Kok bibliografi? Biografi gitu ya. Oke, Pak Fikri juga sudah punya. Semisal ada yang belum punya ORCID, silahkan Bapak Ibu kunjungi ORCID, kemudian masuk ke ORCID gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari, tadi misalkan mau mencari reviewer gitu, dari Scopus, mau lihat di ORCID-nya gitu ya, silahkan dicari di sini. Atau mau melihat dari autornya, misal Bapak Ibu punya keanggotaan 5, mau mendapatkan ORCID-nya gitu ya, itu boleh sekali kita cari di sini gitu. Nah, semisal Bapak Ibu belum punya, silahkan Bapak Ibu di sini register. Register, kemudian register now. Masukkan namanya Bapak Ibu, misalkan coba ya. Nah, misalkan di sini nama Hafidudin gitu. Kemudian family name ini bisa dituliskan nama terakhirnya Bapak Ibu atau family name-nya Bapak Ibu. Kemudian primary email. Bapak Ibu juga bisa menggunakan email pribadi. Ya, email pribadi tidak harus email kantor atau email instansi, boleh email pribadi gitu ya. Misalkan, nah ini. Kalau dia pribadi, dia langsung terdetek personal email kayak gitu. Kalau Bapak Ibu punya email lain, oh Mbak saya pengen menyantumkan email instansi, boleh juga di bagian sini. Kalau tidak, lewati. Kita next step Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan buat passwordnya. Passwordnya itu minimal 8. Kalau bisa ada apa huruf besarnya satu, kemudian angka, ada satu karakter itu lebih baik gitu ya. Oke. Dan next step, oh ini passwordnya salah nih. Oke, kita coba lagi. Hmm, Nih, oke, next step. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan organisasinya gitu. Memang kalau di sini alangkah baiknya kita mulai dengan organisasi, boleh instansinya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bekerja gitu. Kalau rumah Scopus belum terdetek, misalkan state, ya misalkan ini ya kita. Nah, departemen, kemudian role atau job title-nya bisa kita lewati, start date-nya juga kita lewati, nanti bisa kita lengkapi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan ORCID-nya. Kemudian di sini bagian visibility ini, Bapak Ibu tentunya kalau bisa memilih yang bagian everyone. Gitu. Kenapa? Agar nanti orang lain itu juga bisa mencari ORCID-nya Bapak Ibu. Gitu. Kalau apa namanya dikunci gitu ya, dikunci itu nanti agak kesulitan ketika Bapak Ibu ditambahkan orchidnya ke rekannya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menulis atau malah kebalikannya. Bapak Ibu kesulitan mencari orchidnya orang lain. Kenapa? Karena dia kunci. Orchid itu mereka kunci gitu ya. Pastikan Bapak Ibu klik pada bagian everyone. Kemudian next step. Nanti silahkan Bapak Ibu centang di bagian term of use-nya. Nggak perlu yang ini, karena kalau ini nanti memenuhin emailnya Bapak Ibu. Lalu kita I'm not robot. Kita nyatakan bahwa kita bukan robot Bapak Ibu. Nah, kita tunggu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa verifikasi di sini ya. Verifikasi
lewat email, nanti Bapak Ibu buka emailnya yang sudah Bapak Ibu cantumkan, kemudian verif agar nanti orchidnya Bapak Ibu tuh aktif gitu. Setelahnya, di sini adalah orchidnya Bapak Ibu. Di sini, angkanya ini. Bisa nanti pihak jurnal itu bisa minta mulai dari HTTP-nya, bisa juga langsung angkanya. Itu boleh saja. Silahkan Bapak Ibu nanti copy gitu ya. Kemudian saran saja Bapak Ibu, setiap password yang Bapak Ibu buat, usahakan username maupun password apapun itu Bapak Ibu sudah kelola. Misalkan di Excel atau di Word gitu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu nanti meng-cross-check ketika masuk di laman satu laman, misalnya di Orchid dan sebagainya. Jadi memudahkan biar Bapak Ibu nggak kelupaan begitu, nggih. Nah, di sini apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait submission, Bapak Ibu? Atau sudah ada yang mau submit? Atau malah selama pertemuan ini ada yang sudah submit nih? Gitu, boleh sekali. Monggo. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada kesulitan terkait submission gitu? Atau mau mencoba untuk submit malam ini juga boleh nih. Oke, sepertinya belum ada ya, gitu. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, untuk artikelnya sejauh mana? Ada kesulitan dari penulisan artikelnya? Ya Mbak, kalau saya kesulitannya itu kayaknya eh, masih sedikit yang kata kunci yang saya cari gitu. Jadi Hmm, yang bisa diakses. Ya, kalau kalau dari materi Pak Jo kan coba cari yang lain dari Elsevier gitu. Nah, itu yang itu memang belum saya coba yang Elsevier, baru yang scopus.com gitu. oke, baik. Sudah mencoba yang Sendirect, Ibu? Ah, iya, Sendirect maksud saya kok Iya, Elsevier. Sendirect. Ya, Ya, boleh. Nanti bisa dicoba. Kalau memang dari Scopusnya kok terbatas, bisa dicoba lewat Sendirect atau lewat Mendeley, begitu. Cuman kalau Sendirect maupun Mendeley memang harus cross-check lagi dia ada di Scopus atau enggak, begitu. Jurnalnya, nggih, tentunya. ya. Kan yang dicari yang 5 tahun terakhir. Nggih, Biar betul. nah, itu agak eh, memang Terbatas gitu ya, Bu. ya terbatas ya. Oke, kalau memang terbatas, mungkin bisa diperluas. Jadi misalnya satu keyword ternyata dapatnya itu semua keyword atau hanya salah satu, Ibu? Ya beberapa sih, beberapa Oke. keywords gitu. Oke, Ya, kalau misalkan beberapa, misalnya cuma dua yang kurang begitu, boleh kita perluas menjadi 10 tahun terakhir. Tapi nanti rasionya adalah 20%, Ibu. Jadi sisanya nanti Ibu bisa dukung dengan eh, kata kunci yang lain, kita kita ambil dari referensi-referensi terbaru. Kita perbanyak referensi terbaru itu untuk keyword-keyword yang lain gitu. Semisal kok keyword yang satu dan dua ini sangat susah sekali kita dapatkan dari 5 tahun terakhir, boleh kita ambil, kita perluas menjadi 10 tahun terakhir. Nantinya juga akan muncul gap di situ. Kita bisa menerangkan bahwa ternyata belum banyak peneliti terbaru untuk 5 tahun terakhir itu yang membahas terkait keyword ibu begitu. Itu juga bisa. iya, iya. Ya memang kok anu dikit ininya jadi dari keywordsnya itu eh apa kan memang membuat beberapa kalimat begitu ya Iya. dari referensi dari kata kunci itu kan kemarin kan Mm-mm. bisa 5 membuat itu tapi dari 5 ini kan kalau saya ngambilnya itu 5 kalimat itu ya dari kata kuncinya itu kemudian Oke. mencari dari referensinya nah karena ada beberapa referensi yang di kata kunci itu sedikit untuk yang bisa open access maka Mm-mm. jadi sedikit ininya yang beberapa kata kunci itu Oke. gitu. Ya mungkin nambahin kata kunci yang lain ini mungkin Oke. ininya.
Ya. Siap. Kalau misalkan memungkinkan, bisa gunakan sinonimnya, Ibu. Gunakan apa? Sinonim, sinonim dari Oh kata-kata ya, itu. sinonim. Ya, 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 ya. gitu. Jadi nanti di bagian pencarian, itu nanti kan ada search. Apa nih, coba Mungkin search. bisa dilihatkan Mbak Biwi. Ibu, sebentar. Ya, saya coba tampilkan nih. Ya maaf, saya kemarin-kemarin belum sempat mencoba. Ini memang baru mencoba sekitar 3 hari ini ngebut. Iya, Ibu. Nggak apa. Pengen nyoba. Siap. Ini saya coba buka dulu Scopus saya. Oh, ini ternyata Scopus saya agak error nih, Bu. Nggak bisa dibuat akses. Jadi di bagian pencarian, di bagian search dokumen itu, nanti ada di bagian kiri tambahkan add search. Nah, di situ Ibu bisa menambahkan, bisa klik. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada tulisan N, nanti bisa diganti OR. Nah, di situ Oh, nanti Ibu tambahkan keyword kedua itu adalah sinonimnya. Jadi muncul apa Ibu menambahkan kalau seperti halnya gini, kalau nggak ada keyword satu, coba tampilkan ke keyword kedua gitu, sinonimnya gitu itu bisa Ibu. Gunakan or OR. ya Mbak. Iya, OR di Or situ. ya. Oh, saya tadi nyobanya N. Oh, N, G. Kalau N agak susah, Ibu. Jadi kan kalau Iya. sinonim, G. Kalau sinonim itu lebih baiknya gunakan OR gitu. Jadi kalau misalnya tidak Oh, ada keyword satu, tidak ada kata atau yang membahas soal itu, coba ganti dengan atau gitu. Kita sebutnya atau gitu. iya, G. iya. Ya, Siap. baik, baik. Ya, G. terima kasih Mbak Biwi. Sama-sama, Ibu. Oke, kalau Ibu Musna bagaimana, Ibu? Ya, saya mau nanya aja, Mbak. Ini Boleh. misal saya mau submit di Caspian Journal, misalnya Caspian Environment. Nah, itu saya harus rujukan itu harus mengambil dari terbitan-terbitan dia ya, atau mungkin bagaimana kira-kira? Dia dari jurnal itu mensyaratkan untuk seperti itu, Ibu. Kalau Apakah ada, semua apakah nah, semua Ibu. jurnal mempersyaratkan seperti itu? Iya. Jadi kalau semua, jadi tidak seperti itu tidak wajib. Tidak Hmm, wajib harus kita mengambil referensi yang sama, referensi dari jurnal tersebut. Itu tidak wajib. hmm, Kecuali jika memang dari jurnal itu memberikan penekanan, mempersyaratkan. Oh nggih, iya. harus mewajibkan minimal satu referensi diambil dari jurnal itu. Itu tidak, itu boleh kayak gitu. Itu memang karena dia mewajibkan. Kalau dia tidak mewajibkan, memang lebih baiknya gunakan dari referensi lain gitu. Misal Ibu Oke. Diki berapa Ibu? Kemarin kedua, Dua, nggih. Dia kalau iya. misalkan mensyaratkan itu, boleh kita tambahkan referensinya gitu. Iya, oke. Gitu Ibu. Nggih. Udah sejauh mana ini artikelnya Ibu, kalau boleh tahu? eh sudah sih, hanya masih nambah rujukan. Oh, menambah rujukan, nggih. Mm-mm, mm-mm. Baik. Sejauh ini tidak ada kesulitan Ibu? Eh, saya masih eh yang mana yang kemarin itu ya, yang diajarkan itu yang saya masih agak bingung mengejar, Oh ya. mempraktikkannya ya, yang apa namanya, grammar. Oh, Grammarly. Kesulitannya di Iya. bagian mana, Ibu? Menyesuaikan ah, mm, di bagian mananya, Ibu? Kalau boleh tahu kesulitannya. kan yang pas materi itu disampaikan saya nggak itu jadi masih Ah, saya harus cek ke videonya dulu gitu. Nah, oke. itu sedikit bingung. Nah, itu Yang instalasi atau pada saat penggunaan Grammarly-nya? penggunaan Penggunaan, ya. Oke. ya. Coba saya
sepertinya saya sudah install, tapi Hmm? kok saya bingung gitu. Sudah terpasang di Word-nya, Ibu? Eh, Mana dia? Boleh di Belum share ya, screen. belum. Belum. Oke, boleh mungkin di share screen aja, Ibu. Monggo boleh di share screen kalau mau, Bu, biar bisa kita lihat bersama, begitu. Bagaimana, Ibu Musna? Oke, baik. Semisal belum, saya coba share screen-kan dulu ya salah satu contoh bagaimana penggunaan Grammarly gitu ya. Sebentar, kita coba cari manuskrip. Mbak Biwi itu yang Grammarly itu saya kan udah nyoba install tapi Nggih, download dulu. Cuma nggih. eh, saya terus bingung memang ya sama dengan Bu Musna. Saya waktu itu apa pas nggak tahu kayaknya ini pas lagi nggak fokus juga karena ada Nggih. yang lain. Nah, eh, saya lihat di videonya Pak Jo itu kok Mhm. bisa search juga di Google ya, ada langsung on itu saya nyari kok nggak nemu ya. Sama nggak ya dengan yang diinstal di Ya, link yang ada di WA dengan yang itu Pak baik. Jo. Nggih, siap Ibu. Jadi dulu memang bisa di search lewat Google untuk Grammarly add to Word itu bisa di search lewat Google. Cuman memang karena ada pembaharuan, jadi ada beberapa apa jadi add-in-nya itu tidak dinampakkan di Google gitu Ibu. Kemudian kita inisiatif untuk membuat Drive biar Bapak Ibu bisa memudahkan ketika mau menginstal Grammarly yang langsung dipasangkan ke Word-nya gitu. Itu bisa. Bisa juga kalau misalkan menggunakan MacBook yang versi iOS versi berapa ya saya agak lupa. Itu ada juga nanti lewat add-in di Word langsung pencariannya di add-in kemudian kita klik Grammarly jika masih ada masih muncul kita bisa langsung install gitu. Saya coba share screen kan. Nah, kalau misalkan link drive itu yang kita kirimkan itu memang lebih mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal mendownload lewat drive yang sudah kita kirimkan gitu nggih. Kemudian memasangkannya lewat Word gitu. Pastikan dalam menginstal semua Word itu harus ditutup gitu nggih. Semua Word ditutup baru kita bisa install Grammarly. Biar nanti Grammarly itu add-in ini biar bisa masuk terpasang di Word-nya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan, kalau misalnya saya coba pengen menggunakan langsung get add-in Mbak, ada nggak gitu ya? Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan MacBook versi yang lama gitu, atau menggunakan Word yang lama, kita coba cari di bagian add-in. Nanti di sini tinggal ketikkan Grammarly gitu. Nah, kalau misalkan di sininya nanti ada pilihan Grammarly eh, to Word, langsung klik aja Add. Kebetulan di sini kan sudah tidak ada punya saya, Bapak Ibu. Jadi saya harus menggunakan menambahkan add-in dari luar kita tambahkan ke Word-nya. Dan dengan menginstal tadi, menginstal Grammarly yang Word, yang pakai apa namanya link drive dari yang kami kirimkan, kemudian kita tempelkan di bagian Word kita gitu. Kenapa harus di Word? Biasanya kan Bapak Ibu menggunakan Grammarly desktop ya. Nah, kalau Grammarly desktop itu otomatis akan terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan banyak aplikasi, dia kan akan membaca semua aplikasi yang Bapak Ibu buka. Nah, enaknya kalau misalkan hanya dipasangkan di Word, itu akan tidak berat gitu laptop yang Bapak Ibu tidak terlalu berat. Kemudian dalam mendeteksi itu tinggal ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Saya coba contohkan, saya buka ya. Saya coba buka salah satu.
paper. Nah, ini saya open Grammarly, gini Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu sudah punya akun yang premium, nah ini tinggal login kan. Kemudian tentunya Bapak Ibu jangan lupa kita adjust goal dulu, kita atur dulu, kita set dulu. Audiens kita adalah expert. Kenapa harus expert? Karena tulisan kita tentunya adalah artikel ilmiah yang dibaca oleh banyak orang gitu ya. Klik bagian expert. Kemudian formality-nya itu adalah formal karena artikel ilmiah. Kemudian domainnya itu adalah akademik. Jadi pilihannya ada 3 Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih ini. Sebelum melakukan mengkoreksi lewat Grammarly, pastikan harus mengeset dulu bagian adjust goal-nya, gitu nggih. Kalau menggunakan MacBook, biasanya ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ada gambar anak panahnya, gitu ya. Nah, situnya Bapak Ibu tinggal scrolling aja, nanti otomatis dia akan mendeteksi kalimat mana yang perlu diperbaiki. Bapak Ibu tidak perlu harus manual satu persatu, tinggal Bapak Ibu bisa klik pada bagian kanan seperti ini, dia langsung mengarahkan, memblok kalimat mana yang perlu diperbaiki. Contohnya yang pertama ini adalah correctness. Kalau ada tanda warna merah itu berarti correctness, perbaikan pada grammarly-nya atau perbaikan dari titik komanya, gitu, spacing-nya dan sebagainya. Kalau ada warna merah itu berarti perbaikan, koreksi, gitu. Di sini dia memberikan koreksi nih. Mau extensionisnya itu ada komanya di tengah-tengah seperti ini atau di belakang gitu ya. Harus sesuaikan juga dengan kalimat apa yang kita inginkan. Gitu. Semisal, oh yang ini yang pertama yang kita inginkan, kita klik Bapak Ibu. Kemudian ada warna biru, ini ada tanda kutip, ada dot warna biru ini. Ini adalah clarity. Dia memberikan kemudahan. Jadi apa namanya? Mempersingkat, membuat kalimatnya Bapak Ibu tidak terlalu bertele-tele gitu ya. Kalau kata Pak Jo ini menjelaskan tentang bla 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 kayak gitu. Dia mengulangi kalimat-kalimat yang sama, intinya sama tapi diulang-ulang gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya clarity ini. Dia akan memberikan koreksi di sini gitu. Langsung ada warna hijaunya. Kalau cocok, nih hijau-hijau cocok, tinggal replace with this version. Nah, contohnya di sini ada have an effect. Ini kan terlalu bertele-tele Bapak Ibu, terlalu panjang gitu ya. Padahal to the point aja langsung bicara efek gitu, tak klik. Nah, kemudian ada engagement, dia ada warna hijau. Warna hijau itu adalah memberikan perbaikan pada kalimat atau pada kata yang dirasa membosankan. Itu terlalu berulang dan terlalu biasa begitu. Kita coba yang mana yang warna hijau ya. Oke, kita coba. Nah, ini di sini. Ini ada next. Ini kan biasa nih gitu ya. Bisa nggak kita ganti ke yang lain? Misalkan ke following gitu ya. Oh, ini kalimat kata ini lebih cocok ke following. Kita klik gitu. Ya. Kemudian ada warna ungu, Bapak Ibu. Warna ungu ini artinya adalah biar tulisan kita, kalimat kita itu sampai bisa dipahami dengan bisa dipahami oleh pembaca itu dengan baik. Apa yang kita maksudkan itu tuh udah bisa sejalan dengan apa yang dibaca oleh orang lain gitu. Contohnya adalah yang paling sering diminta untuk perbaikan adalah kata this. This di kalimat depan itu, di kalimat depan nah, this bla bla bla, this ini menerangkan bahwa bla bla. Kita kan suka begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita suka hal ini dibuktikan dengan bla bla bla. Itu kan kalau di apa di bahasa Inggris biasanya langsung menuliskan this. Nah, kata this itu kan dirasa tidak jelas. Arahnya itu kemana gitu. Ini itu menjelaskan apa. Nah, maka Bapak Ibu ketika menuliskan nanti, memang di situ untuk harus menuliskan ulang, write ulang, menuliskan ulang terkait this-nya itu. Langsung to the point, arahnya kemana. Biasanya itu masuk ke dalam delivery Bapak Ibu.
Coba ini, kalau Bapak Ibu menemukan kok diminta untuk update, mana ya update? Nah, ini contohnya. Diminta untuk tulisannya update, style guide-nya inconsistent function kayak gini. Diminta untuk update. Contohnya misalkan ada koma yang spacingnya satu, ada dua. Atau farmer di sini nggak konsisten. Mau yang farmers aja atau yang lain gitu. Atau farmer atau farmers gitu. Nah, nantinya Bapak Ibu jangan diupdate all. Kenapa? Kalau diupdate all seperti ini, biasanya nanti akan mengganggu atau merusak pada bagian daftar pustaka. Bisa jadi kata farmer ini juga disebutkan di daftar pustaka. Kita nggak tahu kan? Kita belum melihat daftar pustakanya. Nah, kalau kita update all, ternyata kena nih di daftar pustaka, maka otomatis daftar pustakanya akan jadi manual. Itu akan merusak citasinya Bapak Ibu. Maka silahkan tekan tong sampah saja ini atau dismiss. Kita dismiss saja gitu. Kita abaikan, kita skip. Atau misalkan ada misalnya Bapak Ibu eh, penelitiannya adalah berkaitan dengan kebudayaan, bahasa daerah dan sebagainya. Ada penyebutan-penyebutan kata daerah yang tidak bisa diketahui oleh bahasa Inggris. Grammarly itu nggak tahu ini bahasa apa gitu ya. Biasanya dia mengkoreksi bahwa itu ada typo, ada kesalahan, correctness. Maka itu juga Bapak Ibu dismiss saja. Ini nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Atau bahasa Latin. Misalkan Bapak Ibu ada di bagian kesehatan gitu ya. Ada bahasa-bahasa Latin yang si Grammarly ini tuh nggak bisa membaca. Atau mengkoreksinya dia menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan gitu. Maka jangan lupa klik dismiss, abaikan gitu Bapak Ibu. Nah, daftar dosa ini, kalau kata Pak Jo, ini adalah daftar dosa. Itu perlu kita perbaiki sebelum Bapak Ibu mensubmit papernya, gitu. Ini rata-rata biasanya ada uh, autor itu ditolak itu hanya karena grammarnya atau tulisan dalam bahasa Inggrisnya itu nggak jelas, belum baik gitu ya. Nah, penggunaan Grammarly ini sebagai AI, ini bagian dari AI Bapak Ibu. Grammarly ini adalah sebuah alat yang masih diperbolehkan oleh pihak jurnal. Jadi kalau jurnal itu kan memberikan ketentuan ya, tidak diperkenankan AI untuk sebagai asisten dalam menulis papernya Bapak Ibu. Kecuali jika itu untuk memperbaiki Grammarly, memperbaiki kata, susunan kata dan sebagainya itu masih diperbolehkan. Jadi Grammarly ini masih diperbolehkan untuk Bapak Ibu gunakan sebagai proofread dalam bentuk AI gitu. Ya. Kalau misalkan memang ternyata dari pihak jurnal kok mewajibkan ada namanya proofread langsung gitu ya, harus ada sertifikatnya, maka silakan Bapak Ibu bisa cari mungkin dari lembaga bahasa eh, instansinya Bapak Ibu juga boleh begitu. Monggo. Tapi kalau tidak, gunakan yang namanya Grammarly saja, begitu Ibu Musna dan Ibu Purwati, Ibu Purwita, maaf begitu. Gitu nggih Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Tiwi. Nggih, sami-sami Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada sama sekali? Tapi masih boleh bertanya ya Mbak nanti Boleh. sudah Nah, selesai. boleh sekali Ibu. Jadi setelah ini, setelah webinar ini selesai, memang Bapak Ibu tetap kami dampingi selama 3 bulan. Jadi setelah ini kita dampingi by online ya. Mungkin lebih enaknya mungkin Japri begitu atau via grup boleh gitu selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa stay di grup begitu untuk bertukar opini atau nanti mencari mencari teman untuk kontribusi, untuk autor, tambahan autor, atau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan dalam instalasi, dalam penulisan, atau mau minta diturnitinkan, monggo sekali itu boleh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita dampingi selama 3 bulan gitu. Monggo bisa dimanfaatkan. Oh, Kalau recordingnya Mbak masih bisa di recording. Iya, masih bisa Ibu, masih bisa. Nggih, gitu. Karena itu nanti bisa diakses terus-menerus gitu nggih.
diakses lewat Oh, YouTube, nanti monggo bisa digunakan gitu. Kenapa kita memang melalui YouTube? Agar nanti ibu atau bapak ibu yang lain tidak harus kesusahan mendownload gitu. Jadi monggo bisa dimaksimalkan untuk yang dari YouTube ataupun dari akun yang sudah dibagikan lewat akunnya bapak ibu. Sorry, video yang sudah dibagikan lewat akun Rumah Skopusnya bapak ibu gitu nggih. Nah, itu boleh diulang-ulang videonya, begitu, Ibu. ya video dan rekaman maksudnya berarti masih bisa kami akses ya Mbak ya, meskipun Masih, sudah Ibu. lebih dari 3 bulan atau setahun gitu bisa ya. Nggih. Masih, Ibu, masih Oh bisa. ya, Nggih. Kalau video yang rekaman, nanti kalau misalnya ada perubahan, nanti kita akan infokan, Ibu, gitu. Nggih. ya baik-baik. Soalnya kalau saya rasanya belum submit dalam waktu dekat Mbak, karena ini kan saya belajar untuk eh, mau kuliah lagi sehingga Hmm. nah eman-eman kalau untuk submit sekarang gitu. Siap, siap, Ibu. Boleh malah submit sekarang itu juga boleh, Bu, sebagai bahan nantinya. Atau mau disimpan buat bahan S3. S3 ya, Bu, ya? Iya, Nggih, buat bahan nanti pada saat S3 itu juga malah boleh sekali gitu. iya, ya. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Biwi kalau Nggih, masih bisa mengakses rekaman Zoom ini dan juga videonya Pak Jo di apa itu Rumah Scopus. Nggih. nggih, Ibu, boleh sekali. Monggo bisa dipakai. Apa namanya? Bisa untuk dicoba-coba begitu nggih. Bapak Ibu bisa diulas kembali videonya gitu. Dimanfaatkan kembali atau semisal nih Bapak Ibu ternyata Mbak saya nggak bisa nih kalau lewat online, monggo bisa datang ke offline ke rumah Scopus juga boleh atau kita yang datang ke kota-kota Bapak Ibu itu juga boleh sekali gitu. Monggo. Nah, dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan begitu? Kalau belum ada, mungkin dari Mas Hafid. Mas Hafid ada tambahan? Sudah cukup Mbak Biwi, Nah, mungkin tidak ada tanggapan lagi. iya, ini oke mungkin bisa memberikan tambahan terkait setelah webinar ini seperti apa begitu nggih? Monggo Mas Hafid. Oke, baik Mbak Biwi, terima kasih waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Bagaimana? Mas. Oke. Bagaimana Bapak Ibu artikelnya? Apakah ada yang mau submit nih Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu. Jika nanti belum ada Bapak Ibu, nanti kita akan tetap terhubung Bapak Ibu melalui grup WA ataupun Bapak Ibu bisa japri saya dan Mbak Biwi. Nanti selama 3 bulan Bapak Ibu tetap Bapak Ibu bisa WA mau konsultasi atau mungkin Mas saya sudah siap tolong dibantu untuk submitnya. Nanti bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah submit nanti pasti ada 3 jawaban Bapak Ibu. Yang pertama di reject. Nah, kalau Bapak Ibu di reject, Bapak Ibu tenang saja, nggak usah merasa apa ya dunia gelap. Bapak Ibu silahkan cari jurnal lain nanti submit ulang ke jurnal yang lainnya Bapak Ibu. Kemudian nanti revisi. Nah, kalau revisi Bapak Ibu itu artinya diterima. Bapak Ibu sudah diberikan karpet merah, tinggal sesuaikan revisinya. Misal eh, referensinya disuruh mengganti 3 tahun terakhir ataupun referensi yang tidak valid itu diganti semua Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ikuti saja saran dari editornya. Kemudian pastikan juga waktu revisi, jangan sampai melebihi deadline-nya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah diterima tanpa revisi. Bapak Ibu harus curigai, langsung disuruh membayar. Nah, itu Bapak Ibu jangan langsung percaya begitu saja, karena tidak ada diterima tanpa adanya perbaikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus cross check lagi di Scopusnya bagaimana. Takutnya nanti Bapak Ibu terkena zona kuning ataupun
akan discontinue nantinya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti Bapak Ibu jangan apa ya, merasa penelitian Bapak Ibu itu jelek dan sebagainya. Itu jangan. Bapak Ibu jangan apa ya, ibaratnya minder dengan hasilnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek artikelnya Pak Jo yang ibaratnya simpel, menggunakan pre sama post, kemudian jumlah respondennya 6, itu saja bisa masuk ke Scopus. Nah, apalagi nanti di tempat Bapak Ibu datanya banyak, kemudian yang apa ya, mengolah data menggunakan kompleks pakai SPSS atau SAM PLS. Nah, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Nah, jangan merasa minder untuk hasilnya, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Bagaimana, Bapak Ibu? Oke, atau mungkin boleh Bapak Ibu memberikan saran terkait webinar Rumah Scopus biar nantinya menjadi lebih baik lagi ke depannya, Bapak Ibu. Silahkan memberikan kritik dan saran. Mungkin perwakilan, silahkan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Mas Hafid. Silahkan Ibu Eti. Iya, ini saya senang sekali ya mengikuti kegiatan di Rumah Scopus karena banyak hal-hal baru yang saya baru tahu gitu kan ya, yang apa namanya nanti jadi bekal nih untuk menulis masuk ke dalam jurnal Scopus. Nah, kalau saya lihat kan selama ini untuk mulai belajar kan lebih banyak ke arah video-video gitu ya Mas Hafid ya. Nah, kalau berkenan, apakah bisa dibuatkan dalam bentuk narasi atau PowerPoint atau apa mungkin lebih memudahkan gitu ya? Yang kalau video kan kayaknya eh, harus di harus dilihat lebih fokus lagi gitu kan? Mungkin mungkin kalau saya tipe yang lebih mudah belajar lewat tulisan gitu. Itu saran saya aja. Makasih Mas. Terima kasih untuk sarannya Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Kalau saya Mas, ya saya terima kasih sekali ini. Menurut saya ini membuat saya lebih ini ya bersemangat juga dari yang awalnya. Wah kalau cuma AI kan bahaya. Ini ternyata kan kita diminta untuk sederhana, tetapi dikembangkan dengan apa dari kalimat yang sederhana itu dengan dibantu oleh referensi-referensi yang dari orang-orang hebat kayak gitu ya. Kalau Pak Jo bilang. Dan itu saya merasa, oh ya benar, saya mencoba untuk mempraktekkan eh, itu sangat membantu kalau menurut saya. Kalau saya lebih senang dari videonya sih daripada apa eh, baca. Cuma mohon maaf kadang saya ketiduran karena sudah capek. Cuma ya itu tadi mencari rekamannya. Memang saya belum sempat melihat rekamannya semua, cuma yang saya untuk kejar kemarin itu adalah yang dari materinya Pak Jo itu gitu. Itu sangat membantu ya. Terima kasih banyak Mbak Biwi dan Mas Hafid ya. Sama Ibu. Izin Mbak Mas. Silahkan Bapak. Nah, saya terima kasih sekali ini terbuka. Sebenarnya saya ada indeks Scopus saya 2, tapi masih Q0 Pak. Jadi saya pengen coba Q3 atau Q4 gitu. Sekarang proses kemarin kebetulan masih ada kajian yang diminta kementerian, jadi baru selesai kemarin. Data saya sudah lengkap, cuman artikelnya masih bahasa Indonesia, jadi masih ter, ter apa terkendala termasuk Grammarly tadi saya masih belum cakap gitu. Nah, mungkin dalam sebulan 2 bulan ini saya nanti diskusi ya Pak Bu. Boleh. Jadi saya mengharapkan setelah ini masih ada tindak lanjut gitu. Tindak lanjutnya artinya progres kita untuk submit itu bisa diterima di sasaran kita ya.
Terus yang lainnya bisa nggak dibuatkan misalnya semacam flowchart gitu Pak, eh, untuk sampai submit. Mungkin ada checklist yang disiapkan gitu. Karena saya orangnya jarang apa kurang suka nonton ya, malah lebih banyak tidur gitu. Kecuali kalau kalau kegiatan itu ada checklistnya saya biasanya cepet gitu. Maaf ini. Terima kasih Pak. Pak Fikri. Ya. Nah, biasanya untuk submit itu Bapak Ibu nanti kan berbeda-beda. Nah, nanti bisa dicek Bapak di bagian author guideline-nya. Nah, kalau submitnya simple itu hanya berupa email itu bisa Bapak. Atau mungkin kalau yang ribet itu pakai title page, kemudian ada cover letter, kemudian ada juga nanti author kontribusi. Mungkin nanti diminta juga itu manuskrip anonimus, jadi hanya berisi judul abstrak tanpa adanya autor. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengetahuinya ketika submit. Nah, biasanya ada pilihannya. Yang bertanda bintang itu wajib Bapak. Nanti bisa melewati ketika submitnya. Seperti itu Bapak Fikri. Terima kasih Mas, Mbak. Hmm. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Kelihatannya tidak ada nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tetap bisa eh, Bapak Ibu konsultasi atau ramekan grup WA Bapak Ibu. Kita akan mendampingi selama 3 bulan nantinya Bapak Ibu. Nanti misal Mas saya belum mengetahui tentang ini nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu. Iya. Oh iya Bapak Mas, Ibu. Oh Mas iya, grupnya nggak dibubarkan kan? tidak Ibu, tidak Ibu. Ya. Mm. Ini kan ceritanya kita masih menyusun, kemudian nanti mencari jurnal tujuan, kemudian kita pengen di review gitu sebelum kita submit, di review dulu sama apa namanya Mas sama Mbak yang di memandu kita ini gitu loh, maksudnya kelayakan untuk submitnya sih. Saya sudah punya tulisan tapi sebagai penulis kedua, ketiga gitu, dan kemarin yang saya cerita, saya coba submit langsung ditolak itu kan. Itu juga saya sebenarnya itu luaran dari hibah yang Sinta 2 aja. Hanya saya ini udah bagus ini dicoba di uh, Q1 ternyata. Besoknya langsung ditolak, tapi 1 minggu kemudian saya diminta untuk mereview. Nah, di situ kata saya, ngapain saya sibuk-sibuk mereview punya orang punya saya ditolak gitu. Nanti eh, ini kan eh, kita dikejar untuk semester ini paling lambat Agustus saya harus punya 2 artikel. Satu Scopus, satu boleh Copernicus gitu kata promotornya. Nanti mungkin akan saya konsultasi khusus. Dan kalau yang ini saya lebih banyak tertidur di 1,5 jam materi itu, saya kira-kira 30 menit 40 menit itu saya sudah berat sekali karena kan di sini ini sudah setengah 12. Jadi memang sudah waktu tidur untuk usia-usia kita seperti ini kan. Makanya saya mengulang kembali di apa namanya di videonya itu, belajar kembali. Jadi kemarin kata saya, kenapa saya tidak memilih kelas yang siang ya? Andai ada, tapi kan kayaknya nggak ada gitu kan. Seperti itu. Jadi seperti itu Mas dan Mbak Wi ya, makasih. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan Iya, menampilkan Bapak Ibu sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? sudah. Eh.
Nah, nantinya Bapak Ibu bisa juga cek dari delapan ini Bapak Ibu, 8 item. Judul dan kesimpulan apakah sudah mencantumkan kontribusi, kemudian referensi, apakah sudah didominasi paper-paper terbaik dan 5 tahun terakhir. Nanti silakan Bapak Ibu bisa centang. Kemudian bahasa Inggris, bagaimana tingkat keterbacaan dan pastikan no grammatical errornya. Kemudian body of papernya, apakah sesuai IMRAT, introduction method, kemudian riset, discussion dan conclusionnya Bapak Ibu dengan anatomi yang benar. Kemudian memahami peringkat jurnal di Scopus dan Simagur. Misalnya kuartil berapa, kemudian SJR-nya bagaimana, kemudian yang keenam Bapak Ibu, citasi dan referensi apakah sudah digital, menggunakan Mendeley atau belum. Kemudian cek kembali hubungan benang merah, judul, tujuan paper, dan kesimpulannya Bapak Ibu. Kemudian template, scope, dan author guideline-nya apakah sudah sesuai yang diminta jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan sesuaikan. Bapak Ibu bisa menggunakan 8 checklist ini. Apakah sudah sesuai atau belum Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu baru bisa submit dan aturannya apa saja. Misal meminta cover letter dan sebagainya Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, jika nanti ada nomor yang mengatasnamakan Pak Jo dan meminta kode OTP dan sebagainya, Bapak Ibu apa ya? Jangan kasih tahu kodenya. Nah, karena banyak penipuan mengenai nomornya Pak Jo, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tetap harus berhati-hati. Yang mengatasnamakan Pak Jo kemudian diminta kode OTP Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sebelum eh, kita tutup Bapak Ibu, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu di pertemuan terakhir ini. Mungkin bisa on kameranya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Satu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain untuk on kamera. Bentar, Mas. Nggak bisa Iya. buka. Oh, udah ini kayaknya. Oke. Mungkin nanti minta tolong Mbak Bibi untuk di screenshotkan. Apakah sudah semua Bapak Ibu on kamera? Ini. Baik. Untuk Oke, baik. Saya coba mulai ya Bapak Ibu. Silahkan tampilkan senyum terbaiknya. Saya hitung 1, 2, dan 3. Tahan dulu. Oke, mungkin gaya lain Bapak Ibu. Monggo Mas Hafid memberikan gayanya seperti apa. Boleh Mas Kopus. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Ya, kayak lain mungkin yang lain bebas, boleh jempolnya, boleh semangatnya. Boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu, saya mewakili tim Rumah Scopus, tim manajemen, mewakili Mbak Vivi, memohon maaf sebesar-besarnya kalau masih ada kekurangan atau mungkin kesalahan dari apa ya, saya untuk materi penyampaiannya atau mungkin kurang maksimalnya kami untuk menyampaikan materi Bapak Ibu. Kami mohon maaf. Oke. Nanti kita tetap bisa konsultasi Bapak Ibu atau mungkin komunikasi melalui grup WA ataupun melalui Japri saya dan Mbak Biwi. Oke. Di pertemuan ke-8 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan Terima kasih. batin. Terima Sama-sama. kasih. Maaf, terima kasih. Nggih, sami-sami Ibu. Selamat bertemu kembali nantinya. Mohon izin pamit nggih Bapak Ibu. Terima kasih.